Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah program kegiatan TPA, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat, dan hari ini kita akan mempelajari prinsip pembelajaran di TPA dan dasar falsafah TPA. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita lihat tentang pembelajaran. Pernah dengar kata-kata pembelajaran? Ya, ada belajar, ada pembelajaran. Ini sudah sangat sering sekali dibahas. Nah, apa itu pembelajaran? Adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi ada guru, ada anak, ada sumber belajarnya, dan lingkungannya aman, menyenangkan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan proses pembelajaran. Kalau belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak mesti ada guru, tidak mesti ada sumber gitu ya. Nah, ini dia. Terus sekarang bagaimana sih konsep pembelajaran di TPA? Nah, konsep pembelajaran di TPA yaitu pembelajaran anak usia dini itu berpusat kepada peserta didik. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang dilakukan, ya, segala sesuatu yang digunakan itu adalah untuk peserta didik gitu. Yang kedua, dia memiliki pendekatan pembelajaran yang bersifat saintifik. Terus semuanya dilakukan melalui panca indera dan harus ada berbagai sumber dan media pembelajaran. Ya, jadi pendekatannya tetap saintifik sama dengan PAUD ya. TPA juga melakukan pendekatan saintifik di mana ada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Terus sesuai dengan fase perkembangan anak sensori motorik di mana mereka menggunakan seluruh indera. Dan seluruh indera itu digunakan untuk mengeksplorasi berbagai sumber dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran di TPA ya. Nah, prinsip pembelajaran di TPA ini ada sekitar 10 prinsip yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah belajar melalui bermain. Nah, ini kita semua sudah tahu bahwa anak belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Yang kedua adalah berorientasi pada perkembangan anak. Apa maksudnya berorientasi pada perkembangan anak? Bahwa guru harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan anak tadi. Jadi orientasinya adalah tahapan perkembangan anak. Jadi teman-teman benar-benar harus menguasai mata kuliah perkembangan anak usia dini. Tahap-tahap perkembangan anak 0-2 tahun itu seperti apa, bahasanya seperti apa, kognitifnya seperti apa, sosial emosionalnya seperti apa gitu kan. Itu yang harus teman-teman pelajari kembali, baru teman-teman bisa memberikan pelayanan di TPA. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Apa maksudnya? Bahwa anak saat itu adalah butuh rangsangan pendidikan dan stimulasi. Maka Anda berkewajiban memberikan rangsangan dan stimulasi. Terus berpusat kepada anak. Apa maksudnya berpusat pada anak? Apapun yang dilakukan guru itu adalah untuk membangkitkan kemauan belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, pokoknya membangkitkan semua potensi yang ada di dalam diri anak. Ya, bukan karena untuk dilihat oleh kepala sekolah atau dilihat oleh orang tua, tapi adalah untuk stimulasi tumbuh kembang anak. Terus pembelajaran itu bersifat aktif. Maksudnya apa? Ya aktifnya melalui saintifik tadi. Anak diminta mengamati, ditanya, disuruh menalar gitu ya. Terus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Ya, karakter itu memang harus ditumbuhkan sedini mungkin sehingga anak-anak mempunyai bekal. Contoh pembudayaannya seperti apa? Bisa saja cuci tangan yang sangat-sangat sederhana kalau untuk anak TPA. Terus berorientasi pada kecakapan hidup. Apa yang dimaksud kecakapan hidup di sini? Yaitu pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian.
Ya, kecakapan hidup itu akan dibangun melalui kemandirian anak, melalui pembelajaran yang mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Lewat apa kita kembangkan? Lewat pembiasaan dan keteladanan. Jadi kecakapan hidup itu apa? Maksudnya adalah kemandirian anak, sehingga anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kita latih melalui pembiasaan atau memberi teladan. Terus didukung oleh lingkungan yang kondusif. Apa maksudnya? Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa sehingga apa? Menarik, menyenangkan, aman, nyaman bagi si anak. Terus berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Apa maksudnya? Pembelajaran demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan guru, guru dengan orang tua. Jadi ada teladan yang ditiru anak, bahkan kita harus membangun toleransi antara anak dengan anak. Misalnya dalam berebut permainan, berarti harus diajarkan bagaimana mereka bertoleransi. Terus pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber ini sudah pasti karena apa? Mereka adalah fase sensori motorik. Mereka butuh banyak benda, banyak sumber untuk menstimulasi tumbuh kembang mereka. Nah, selanjutnya kita akan lihat lingkup pembelajaran di PAUD atau TPA itu apa saja, sama dengan di PAUD, yaitu 6 aspek perkembangan. Terus selanjutnya adalah pengelolaan pembelajarannya. Bagaimana mengelola pembelajaran di TPA? Yang pertama, harus ada perencanaan. Model kelas kita apa yang mau kita pakai? Sudut kah, area kah, maupun sentra. Terus setelah kita rencanakan, baru kita pikirkan pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran itu harus memperhatikan konsep interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak. Apa itu interaktif? Adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Inspiratif apa? Mendorong anak untuk berimajinasi. Menyenangkan ya, berarti aman dan nyaman untuk anak. Kontekstual sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya anak. Berpusat pada anak maksudnya apa? Ya seperti tadi, apapun yang dilakukan adalah untuk membangkitkan potensi anak. Nah, selanjutnya setelah selain memperhatikan prinsip interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak, pelaksanaan pembelajaran di TPA juga harus melihat kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif. Jadi memang harus banyak alat-alat edukatif yang dimanfaatkan. Terus kecukupan waktu ya. Berarti kalau kecukupan waktu kita harus memiliki RPPM dan RPPH ya. Terus pembelajarannya bersifat tematik terpadu. Maksudnya apa? Di sini tetap akan ada pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, bagaimana sih pembelajarannya itu? Ya tadi udah dibilang, ada pembukaan, ada inti, dan penutup. Terus apa saja yang bisa dilakukan selama 1 hari? Apa yang akan dilakukan di pembukaan, inti, dan penutup tadi? Yang pertama adalah kegiatan penyambutan anak. Ya, terus kegiatan bermain bebas. Setelah itu latihan anak buang air besar dan buang air kecil, membersihkan diri, minum. Terus juga kegiatan peserta didik di sentra atau area. Setelah latihan, baru nanti latihan toilet, persiapan untuk makan siang. Makan siang, terus latihan buang air lagi setelah makan. Terus nanti ada cerita juga, persiapan tidur siang, nanti mereka tidur siang. Habis itu bermain bebas, makan kudapan sore, jadi sore juga dikasih makan ya. Mandi sore sampai menunggu mereka pulang dan pulang. Menunggu pulang apa saja yang dilakukan? Boleh membaca buku, bermain, dan yang lainnya. Baru nanti persiapan pulang. Nah, itu kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan di TPA. Memang dia nggak pakai tema-tema yang ini kali ya,
walaupun dia tetap tematik, tetapi temanya itu sejalan dengan proses ya. Terus prinsip penyelenggaraan di TPA. Nah, ini teman-teman mungkin pernah dengar kata pembelajaran di TPA itu bersifat asah asih asuh tempat. Dan pengalaman yang diberikan harus bersifat positif terhadap anak. Ya, berarti mama harus membuat anak senyaman mungkin. Dan yang berkualitas itu ya ada tempa, asah, asih, dan asuh. Apa itu tempa? Nah, tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan. Jadi anak ditempa dengan apa? Dipelihara kesehatannya, diperhatikan gizinya, diajak olahraga walaupun hanya senam bebas gitu kan, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik yang kuat, lincah dan daya tahan serta disiplin tinggi. Jadi anak tidak hanya disuruh diam aja, tidur aja, kecuali anak masih usia bayi. Tapi kalau sudah usia 1,5 tahun dan bisa jalan, banyak kegiatan yang bisa diberikan kepada anak. Itu yang tempa. Jadi tempa itu khusus ke kemampuan fisik. Asah lebih kemana? Ke kognitif. Apa yang akan dilakukan? Ya merangsang imajinasi, kreativitas, mengajak mereka memanipulasi, mengajak mereka untuk mengeksplorasi, sehingga apa? Muncullah minat dan gaya belajar mereka. Nah, yang ini yang disebut dengan asah, mengasah kemampuan anak atau lebih ke kognitif. Asih. Apa itu asih? Yaitu pemenuhan kebutuhan, perlindungan, dan pengaruh dari kekerasan yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi anak asih itu adalah pemberian kasih sayang, perlakuan. Jadi bentuk perlakuan atau pembangunan hubungan sosial emosional pendidik dengan anak didik atau pengasuh dengan yang diasuh. Terus asuh. Nah, asuh ini adalah pembentukan perilaku, karakter, kepribadian. Kalau tadi bagaimana asih itu pemberian kasih sayang, dengan asih tadi maka muncul yang namanya asuh. Asuh itu apa? Dengan adanya kasih sayang maka mulailah dibentuk perilaku dan kualitas kepribadian si anak. Ya, nah ini yang asuh. Jadi yang ciri khas dari TPA itu dibandingkan PAUD formal lainnya adalah asuh ini. Ini ciri khasnya, asuh. Pemberian pengasuhan sebagai pengganti ibu ya. Jadi yang mengasuh di rumahnya biasanya ibu, sekarang diasuh oleh guru, dan pengasuhan inilah yang membentuk kepribadian si anak. Terus yang terakhir adalah asah, asih, dan asuh ya. Terus terakhir adalah pertanyaan hari ini ya. Yang terakhir pertanyaan hari ini, apa yang ingin ibu tanyakan hari ini? Asih, asah, asuh ya. Jadi ada 4 falsafahnya, teman-teman harus ingat. Ada tempa, asah, asih, dan asuh. Dan yang paling terakhir hari ini ada 2 pertanyaan yang ingin ibu tanyakan ke teman-teman. Nah, yang pertama adalah salah satu prinsip pembelajaran di TPA berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Apa maksudnya? Tolong jelaskan dengan bahasa teman-teman masing-masing. Tadi juga udah ibu jelaskan, silahkan diputar berulang-ulang, terus dijelaskan dengan bahasa masing-masing. Terus apa yang dimaksud dengan tempa, asah, asih, dan asuh yang barusan kita bahas? Ya, tempa itu lebih ke fisik, asah itu kemana, asih itu apa, asuh itu bagaimana ya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap berdiam diri di rumah walaupun lockdownnya sudah dibuka, jaga kesehatan, jaga makanan, dan silakan dijawab pertanyaannya di kolom komentar. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.